Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami akan kembali menghubungi jurnalis Metro TV. Sudah ada Fatma Ayu yang berada di Mapolda Metro Jaya di Jakarta. Fatma masih tersambung bersama kami di studio. Baik, Jessica. Iya, Fatma, Polda Metro Jaya ini sudah menampilkan sejumlah barang bukti terkait pengungkapan kasus kematian diplomat Arya Daru. Bisa Anda sampaikan kembali apa yang Anda lihat di depan Anda saat ini? Apa saja barang bukti yang dijajarkan dan juga ditampilkan? Baik, dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, berbagai barang bukti memang sudah dipersiapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Yang pertama, di paling ujung kiri saat ini tampilan visual sedang berlangsung, yakni ada baju yang dipakai terakhir Arya yang berwarna biru dongker. Ini juga sudah terlapisi oleh plastik bening begitu yang agar bisa terjaga barang buktinya. Dan yang kedua adalah satu unit MacBook. Dan yang ketiga adalah satu unit laptop. Ada juga satu unit DVR. Lalu di sebelahnya ada satu buah gulungan lakban kuning. Lalu juga ada 4 buah SD card di belakangnya. Lalu juga ada satu kotak coklat berisikan berbagai barang bukti seperti satu buah plastik bening yang diambil dari koper merah, lalu juga ada satu buah gelas kaca, satu buah gulungan lakban warna kuning dan juga potongan-potongan lakban warna kuning dan satu buah kresek warna bening. Dan juga terdapat barang bukti lainnya seperti yang dibuang di sampah, botol bekas dan juga makanan. Karena sebelumnya pada malam hari pada pukul 11 atau mendekati pukul 12 malam, Arya ini juga membuang sampah di daerah kosannya dan di kosnya begitu, dan barang-barang bukti atau sampah-sampah yang sudah dibuang ini juga diambil oleh pihak kepolisian, dan barang-barang bukti tersebut merupakan remahan-remahan snack atau makanan-makanan ringan. Lalu juga ada berbagai botol, ada sekitar 5 hingga 6 botol besar dan juga kecil. Sepertinya ini ada lotion begitu, atau juga ada bekas dari facial wash atau pembersih wajah, lalu juga botol-botol perawatan tubuh begitu, yang memang normal dipakai oleh bagi perawatan tubuh begitu. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan, ada handphone di sini merek Samsung. Ini satu buah handphone Samsung, ini juga dihadirkan sebagai barang bukti yang ada di sini. Dan seperti pemberitaan sebelumnya, memang pihak kepolisian atau kemarin pihak kepolisian melalui Kompolnas menyampaikan bahwa handphone belum ditemukan atau handphone milik Arya belum ditemukan. Namun saat ini sudah terpajang satu buah handphone merek Samsung. Namun kami masih belum mendapatkan informasi yang rinci atau yang detail apakah memang handphone ini memang punyanya Arya atau handphone yang lainnya. Karena sebelumnya pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, ketika saya menanyakan kepada salah satu penyidik reskrim yang ada di sini, mereka juga menyatakan off the record begitu bahwa handphone Arya memang belum ditemukan dan ini adalah handphone yang lain. Handphone milik siapa nantinya juga akan disampaikan oleh Kabid Humas dan juga di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan baru saja saya juga mengkonfirmasi lagi dengan pihak penyidik apakah memang betul handphone itu merupakan milik Arya, dan penyidik yang lain juga tidak mengiyakan dan juga tidak mengkonfirmasi. Harus menunggu dari press release atau konferensi pers yang dilaksanakan pada sore hari ini. Dan hingga sore hari ini, Jessica dan juga Gemma, kami masih menunggu karena memang sepertinya sudah melewati waktu 30 menit dari jadwal yang ditentukan. Seharusnya kami sudah mendengar konferensi pers yang dilaksanakan pada pukul 14.30, namun hingga pada saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, konferensi pers belum juga dimulai dan belum ada tanda-tanda pihak yang menempati dari kursi yang sudah
disiapkan dari pagi tadi, dan hingga sore hari ini kami masih menunggu pihak-pihak terutama Kabid Humas dan juga Direskrimum untuk menyatakan atau menyimpulkan hasil dari penyelidikan yang dilakukan selama 3 minggu. Jessica. Iya, Fatma, sebelumnya Anda menyebutkan ada sejumlah pihak yang akan hadir dalam konferensi pers rilis hari ini. Anda menyebutkan ada pihak dari Apsifor atau dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi apa keterlibatan mereka dalam kasus ini? Betul, adanya Apsifor atau Ikatan Psikolog Forensik yang dihadirkan, yakni Karina Delesia, nantinya juga akan menjelaskan lebih lanjut apa keterkaitannya Apsifor dengan kasus kematian dari Arya Daru Bangayunan, di mana memang hingga saat ini ketika saya sudah mengkonfirmasi apa keterlibatan atau apa kapasitas dari Apsifor ini untuk memberikan keterangan, ini juga kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, ataukah memang ada kondisi psikologis tertentu atau juga keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan ahli yang dihadirkan atau juga harus diperjelas oleh ahli-ahli tertentu seperti Apsifor ini, dan kami juga masih belum mendapatkan jawaban karena memang dari Polda Metro Jaya sendiri masih belum buka suara kecuali nantinya konferensi pers akan dimulai, dan kami juga belum mau untuk berspekulasi apa kapasitas dari Apsifor ini terkait dengan psikolog atau psikolog forensik yang dihadirkan untuk menjelaskan terkait dengan kasus ini. Namun jika kita melihat tatanan dari meja yang dipasang atau yang sudah disiapkan kali ini, Direskrimum dan juga Kabid Humas ini sejajar dengan RSUPNCM atau dari pihak rumah sakit dan juga dari pihak Apsifor. Jadi memang sepertinya begitu ya, ketika berjajar kemungkinan memang nantinya dari pihak RSUPNCM ataupun juga dari Apsifor nantinya juga akan diberikan waktu untuk menjelaskan bagaimana kasus ini bergulir sehingga disampaikan nanti kesimpulan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Namun jika kita tarik ke belakang, sebelumnya memang jenazah korban Arya Daru ini juga diotopsi di rumah sakit RSCM, dan memang dari RSUPNCM ini juga nantinya akan dihadirkan dalam konferensi pers. Dan kemarin kami juga mendengar bahwa ahli ini juga sudah dipanggil seperti ahli otopsi, ahli laboratorium siber, dan juga ahli bedah ini juga sudah dipanggil. Namun untuk ahli dari psikolog forensik kami baru saja mendengar pagi hari ini. Dan kemarin dari awak media maupun dari tim liputan Metro TV juga belum mendapatkan informasi terkait dengan ahli forensik atau ahli psikolog forensik, terutama dari Ikatan Psikolog Forensik ini dihadirkan kemarin atau tidak. Kami juga belum mendapatkan informasi dan tim kami juga belum mengupdate terkait dengan hal itu. Namun baru hari ini Apsifor atau Ikatan Psikolog Forensik ini baru terlihat begitu namanya di hadapan meja-meja yang ada di konferensi pers pada sore hari ini. Jessica. Iya, Fatma, ini sudah 3 pekan sejak kematian dari diplomat muda Kemlu Arya Daru. Bisa Anda review kembali apa yang menjadi benang merah dan juga fakta-fakta di lapangan yang saat ini masih menjadi pertanyaan, dan soal salah satu barang bukti terkait dengan handphone yang ditemukan. Bisa Anda review kembali? Baik, yang menjadi highlight pada kasus Arya Daru ini memang begitu panjang karena Arya Daru sendiri ini ditemukan oleh pihak KOS tewas pada 8 Juli 2025 dengan kondisi yang cukup mengejutkan dan bisa dibilang mengenaskan begitu. Bagian tubuhnya terlilit dengan lakban kuning, dan dijelaskan oleh Kemlu memang lakban kuning ini biasa dibawa atau biasa dipunyai oleh pihak-pihak karyawan Kemlu atau pegawai Kemlu untuk mengepak sesuatu dan untuk kebutuhan bekerja begitu. Namun pada akhir hidupnya Arya
Daru ini terlilit dengan lakban kuning yang saat ini juga sudah terpajang di sebagai barang bukti. Dan sementara itu yang menjadi highlight juga adalah tas yang ditemukan oleh oleh pihak Polda Metro Jaya, di mana tas ini juga menjadi penting karena tas ini ditemukan di rooftop di lantai 12 samping tangga darurat, dan liftnya ini juga sampai lantai 12 dan hingga tangga darurat ada menuju ke rooftop sehingga tas itu ditemukan begitu. Dan jika kita meruntut kembali sebelum tas itu ditemukan, Arya juga sempat membeli berbagai kebutuhan begitu di pusat perbelanjaan Grand Indonesia di Jakarta Pusat, yang kemudian Arya menuju ke rooftop dan terakhir berada di rooftop tersebut dan meletakkan tas, yang dimana setelah itu ia baru pulang ke indekosnya dan setelah itu ditemukan meninggal dunia. Dan kondisi dari jenazah Arya Daru sendiri ini juga cukup mengejutkan, seperti kepala hingga wajah terbungkus lakban kuning, dan ini ditemukan oleh pihak indekos sendiri. Dan pihak polisi juga sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa berbagai saksi dan mengolah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa kamera CCTV di lokasi kejadian. Dan dalam rekaman CCTV memperlihatkan bahwa Arya masih beraktivitas membuang sampah dalam kantong plastik hitam pada hari Senin malam tanggal 7 Juli 2025 sekitar pukul 11:30 malam, lebih tepatnya adalah pada pukul 23:24 waktu Indonesia bagian Barat, dan ia mengenakan kemeja dan juga celana panjang. Nah, kemudian Arya kembali sekitar pukul 23:25 sambil membuka seluruh kancing kemejanya, lalu ia memasuki kamar, dan setelah itu Arya tidak terlihat lagi dari rekaman CCTV yang keluar dari kamar tersebut. Dan kemudian Jessica, CCTV juga menunjukkan bahwa tampak penjaga indekos ini mondar-mandir di depan kamar korban pada Selasa dini hari, yakni 8 Juli pukul 12:30, lebih tepatnya adalah pukul 00:27 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5:27 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan polisi juga menyebutkan bahwa istri Arya ini menelepon penjaga kos 3 kali untuk mencari tahu keberadaan Arya Daru karena dirinya atau sang istri tidak berhasil menghubungi Arya Daru sampai 8 Juli 2025. Dan pada pagi hari Arya Daru juga tidak merespon, dan penjaga kos bersama tetangga ini membuka paksa jendela kamar korban pada Selasa pagi pada 8 Juli pukul 7:37 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah membuka paksa jendela itu, lalu membuka pintu kamar dengan merogoh bagian pintu atau pasak pintu dari dalam. Dan hingga saat ini kematian dari Arya masih menjadi tanda tanya, walaupun sudah ada titik terang dari 3 minggu sudah dilakukan penyelidikan dan juga gelar perkara hingga kemarin tanggal 28 Juli 2025 dari pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, pihak Polda Metro Jaya ini sudah melakukan sejumlah atau menanyai berbagai pertanyaan kepada 24 orang saksi dan juga ahli yang ditemukan. Kami baru saja mendengar bahwa dari penyidik sendiri ini juga masih mempersiapkan barang buktinya, dan salah satu awak media ini juga bertanya kapan press release atau konferensi pers ini akan dimulai, namun hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya juga belum mengkonfirmasi kapan press release atau konferensi pers ini akan dimulai. Baik, saya akan lanjutkan, Jessica. Dari total 24 saksi yang diperiksa, ini adalah ada 6 orang saksi
yang dimana orang-orang saksi atau 6 orang saksi ini berada di lingkungan tempat tinggal korban. Salah satunya adalah penjaga kos. Lalu juga ada istri korban juga sudah ditanyai kemarin atau sudah dimintai keterangan. Lalu juga ada 7 orang dari tempat lingkungan kerja, yakni pegawai Kementerian Luar Negeri. Lalu ada 4 orang saksi yang juga sempat berhubungan dengan korban, seperti ada sopir taksi, lalu juga dokter rawat jalan dan lain sebagainya. Lalu juga ada 6 orang ahli yang juga sudah ditanyai kemarin. Ada ahli otopsi dari Rumah Sakit RSCM, hasil otopsi dari jenazah Arya, lalu juga ahli laboratorium siber yang menjelaskan keseharian Arya, bagaimana latar belakang hubungan keluarga, teman, rekan kerja, termasuk dengan laptop Arya juga sudah terhubung juga dengan handphonenya sehingga bisa mengetahui isi email ataupun juga chat-chat dalam sosial medianya juga sudah diperiksa begitu oleh ahli laboratorium siber. Lalu juga ada ahli bedah, ini juga mengetahui terkait dengan kondisi tubuh Arya, seperti apa temuan yang ada di urinnya, di otaknya, atau di lambungnya, dan berbagai ahli lainnya. Jessica. Baik, Fatma, kita akan tahan terlebih dahulu. Nanti kita akan menantikan bagaimana rilis dari penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Dan kita akan beralih dulu, pemirsa, di Yogyakarta, tepatnya di Bantul, karena jelang konferensi pers Polda Metro Jaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.